Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku mau melanjutkan perjalanan naik bus AC tarif biasa dari Bungurasi ke Malang. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Ini bus yang aku naiki sudah masuk jalan tol ya, jalan tol Waru ya di Sidoarjo. Kita akan melewati jalan tol ini nanti berakhir di exit tol Karanglo. Jadi tidak lagi keluar tol ya sebelum tiba di Karanglo. Perbedaannya dengan AC tarif biasa yang lainnya itu biasanya keluarnya itu lewat Taman Dayu atau kalau tidak lewat Porong. Jadi ada 3 macam kalau nggak salah ya. Yang pertama itu yang tol panjang seperti ini langsung keluar lewat tol Karanglo. Ada juga yang keluar lewat Taman Dayu di Pasuruan. Kemudian ada juga yang lewat tol di Porong ya. Jadi keluarnya nanti lewat arteri Porong. Nah, yang di arteri Porong itu biasanya bus-bus yang dengan jadwal tertentu ya. Biasanya tuh yang banyak itu sekitar siang hari setelah zuhur tuh banyak yang di situ. Nah, ini kita akan masuk dulu ya jalan tolnya sebelum nanti kita keluar ke exit tol Karanglo. Kalau kalian ingin ke daerah-daerah selain Malang, kalian juga harus naik yang bus yang biasa tadi. Jadi sebelum naik di Bungurasi itu pastikan kalian itu mengetahui ini busnya itu langsung ke Malang, ke Karanglo, apa lewat Pandaan dulu. Dulu ketika sebelum Corona itu biasanya yang masuk tol itu hanya bus Patas. Tetapi sekarang itu bus ini ya, bus AC tarif biasa ini juga masuk tol ya. Tidak hanya bus Tentrem ini, tapi saya juga menemukan beberapa bus lain seperti bus Restu itu juga masuk tol Karanglo. Ada juga bus Pelitang Mas. Saya sekali naik Pelitang Mas yang tarif biasa itu juga masuk tol sampai Karanglo. Tapi saya tidak paham ya jadwalnya ya. Biasanya itu kalau yang saya ingat, kalau yang dari Bungurasi itu sekitar sekitar pukul 9 pagi. Kemudian ada lagi pukul 2 siang itu yang bus Tentrem. Sementara kalau dari Malang yang langsung tol itu kalau nggak salah kalau bus Tentrem itu sekitar jam 8 pagi. Sebelumnya ada bus Medalimas itu juga langsung masuk tol sekitar setengah 8. Sebelumnya lagi itu ada dua yang dulu pernah saya buat videonya yaitu bus Damri sama bus Restu Panda itu juga masuk tol dari Malang ke Surabaya. Kalau dari Malang itu biasanya yang banyak itu pada pagi hari ya saat jam masuk kerja sekitar pukul setengah 7 sampai jam 8 pagi itu rata-rata bus AC tarif biasa itu banyak yang masuk tol. Malah lebih banyak yang masuk tol panjang maksudnya daripada yang nggak masuk tol. Ketika aku merekam ini itu cuacanya cukup cerah ya, padahal hari sebelumnya itu hujan turun setiap hari. Nah ini cerah jadi aku bisa mengabadikan momen di dalam kendaraan ini. Kalau kalian itu mabuk perjalanan ya, lebih baik kalian di depan atau di tengah-tengah, jangan mencari bangku yang di belakang karena bus Tentrem ini kalau menurut saya itu cukup cepat ya. Jadi
ya dulu pernah ugal-ugalan, tapi kalau menurut saya sekarang sudah enggak, karena ada CCTV-nya di dalam bus, jadi ya lebih cepat gitu ya, tidak lambat. Jadi kalau kalian itu mabuk perjalanan, udah mabuk, lebih baik kalian di depan atau di tengah-tengah saja duduknya. Ini kita sudah masuk ruas tol Pandaan. Saya itu biasanya nengeri ya, atau tahu tandanya itu dari bebatuan tebing yang dipasang, artinya kita sudah mulai menanjak jalannya. Kalau naik kereta api itu tidak terlalu kelihatan ya, padahal kalau naik bus seperti ini akan kelihatan jelas kalau dari Surabaya ke Malang itu jalannya cukup menanjak, terutama jika sudah mendekati Lawang. Nah, ini di sebelah kiri itu adalah exit tol menuju ke Purwodadi. Kalau kalian mau ke sekitar Kebun Raya Purwodadi, kemudian Purwosari, mau ke Bromo, itu kalian bisa keluar dari exit tol tersebut. Tetapi kalau mau ke Malang, ya kalian lanjut saja ya mengikuti jalan ini.
Nah, ini akhirnya kita sudah sampai exit tol Singosari atau di Karanglo. Kalau mau ke arah exit tol Malang, kalian tinggal lurus saja. Di situ masih ada dua pintu keluar, yaitu Pakis dan Malang. Kalau Malang sendiri nanti terakhirnya itu di daerah Sawo Jejar, masuk wilayah Kota Malang. Kalau Pakis masih Kabupaten Malang ya. Setelah ini ada beberapa pemberhentian yang biasanya bisa digunakan oleh penumpang. Yang pertama itu adalah Indomaret di Karanglo. Itu digunakan kalau kalian itu mau ke arah Kota Batu. Jadi kalau mau order ojek ke Kota Batu itu kalian bisa ke situ. Kalau mau naik angkot ke Kota Batu juga bisa di situ. Tapi rata-rata naik ojek ya kalau ke Kota Batu. Nanti lewatnya itu di daerah Giripurno. Kalau mau ke Kota Batu dari Karanglo. Sementara pemberhentian kedua itu adalah Alfamart Ken Dedes. Nanti aku akan turun di situ. Biasa digunakan untuk para warga yang arahnya ke Kota Malang ya. Kalau mau order ojek online di pemberhentian bus dari Surabaya itu, kalian bisa turun di namanya Alfamart Ken Dedes. Letaknya setelah patung Ken Dedes. Di sana sudah menjadi tempat pemberhentian bagi para ojek online yang siap mengantar penumpang ke seluruh penjuru di Kota Malang. Ini kalau nggak salah kita berhenti sebentar karena ada pengisian kartu bank elektronik. Untung saja ini saat bukan jam sibuk. Jadi aku memang memilih waktu pulang ini hari Sabtu, tidak saat jam sibuk ya, ketika masih sebelum jam 12 siang. Jadi masih cukup sepi. Tapi kalau nanti setelah jam 12 siang bisa dipastikan akan ramai dan macet sampai masuk Kota Malangnya. Kalau saya itu biasanya mencari waktu pulang itu kalau tidak sebelum jam 12 itu sekalian pagi hari sekali, atau misalkan kalau kepepet ya malam hari di atas jam 7 malam. Itu saya menghindari jam-jam sibuk pokoknya. Karena kalau habis di jalan ya capek juga ya, meskipun masuk tol tapi kalau lama menunggu di jalan ya juga capek. Persiapan Alfa Genedes. Nah, ini aku sudah sampai di Alfamart Kendedes dan aku pun turun. Sebagian besar penumpang turun di sini. Kalau mau lanjut masih ada pemberhentian, yaitu di Taspen kalau mau naik angkot atau oper bus ke arah Blitar dan Tulungagung. Dan terakhir nanti akan di Terminal Arjosari. Nah, ini adalah bus yang tadi itu bus depannya. Sekarang tersusul ya, jadi di belakangnya. Tapi nggak lama ternyata jaraknya. Nah, ini adalah ojek online yang datang di Alfamart ini. Biasanya mereka itu akan memberi di sini tukang parkirnya itu Rp1.000. Karena memang sudah kesepakatan ya. Di tempat ini kalau ada orderan masuk di ojek online maka sang drivernya itu memberi Rp1.000. Sudah kesepakatan bersama biasanya untuk tempatnya ya, biar bagus biar enak maksudnya, jadi gak ada masalah. Oke, ini aku masih menunggu dan akhirnya mendapatkan satu driver yang gak terlalu jauh. Akhirnya ini aku pulang menuju ke arah Kota Malang, ke arah selatan melewati flyover Arjosari. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.